Halo semuanya, di video ini saya akan membahas mengenai materi week 1 dari LLM kelas Hugging Face, yaitu mengenai pengenalan Large Language Models dan arsitektur transformer yang ada di baliknya. Berikut agenda untuk video ini. Yang pertama ada perbedaan NLP dan LLM, yang kedua ada karakteristik dan keterbatasan LLM, yang ketiga ada pipeline, yang keempat ada 3 arsitektur transformer, yang kelima ada transfer learning dan proses inferensi, dan yang keenam yang terakhir kita akan recap tentang apa yang telah kita bahas. Oke, kita masuk ke yang pertama. Sebelum masuk ke LLM, kita perlu tahu dulu apa sih bedanya NLP sama LLM. NLP atau Natural Language Processing itu adalah bidang yang luas. Intinya semua teknik yang dipakai komputer untuk memahami bahasa manusia. Mulai dari analisis sentimen, pengenalan nama entitas, sampai penerjemahan otomatis, itu semua adalah bagian dari NLP. Nah, NLM atau Large Language Model itu adalah subset dari NLP, tapi dalam skala yang jauh lebih besar. Model seperti GPT, Cloud, dan lain-lain ini punya miliaran parameter dan mereka dilatih dengan data teks yang sangat masif. Kelebihan utama LLM adalah dia bisa mengerjakan banyak tugas sekaligus tanpa perlu di-training ulang untuk setiap tugas. Nah, itu yang membuat LLM jadi game changer dalam dunia AI. Oke, sekarang kita bahas mengenai karakteristik dan keterbatasan LLM. Dari sisi kelebihan ada 4 hal utama. Pertama, dari skala, LLM punya miliaran hingga ratusan miliar parameter. Kedua, dari general, LLM dapat multitasking tanpa training khusus. Ketiga, dalam konteks learning, model dapat belajar hanya dari contoh yang kita berikan dalam prompt. Dan keempat, dalam emergent abilities-nya, kemampuan baru dari LLM akan muncul seiring model makin besar. Nah, tapi LLM juga memiliki keterbatasan yang harus kita pahami. Yang pertama dan paling sering terjadi adalah hallucination, di mana model dapat menghasilkan informasi yang salah, tetapi terkesan sangat meyakinkan. Kedua, LLM sebenarnya tidak benar-benar mengerti, tetapi dia hanya mengenali pola statistik. Ketiga, ada bias, karena dilatih dari data internet yang penuh bias. Dan yang keempat, LLM butuh sumber daya komputasi yang sangat besar. Jadi, penting bagi kita untuk selalu kritis saat menggunakan LLM, terutama untuk keputusan penting. Nah, salah satu fitur paling keren dari library Hugging Face adalah fungsi pipeline. Bayangkan kita mau memakai model NLP yang canggih, tapi biasanya sangat ribet, di mana kita harus setting tokenizer, load modal, proses output sendiri. Nah, pipeline ini menyederhanakan semua itu menjadi hanya 3 langkah otomatis. Langkah pertama, pre-processing di mana teks diubah ke format yang dipahami model, namanya tokenisasi. Lalu langkah kedua, model processing. Input tadi diproses lewat jaringan neural transformer. Terus langkah ketiga, post processing di mana output model dikonversi balik jadi teks atau label yang dapat kita baca. Dan yang paling keren, pipeline tersedia untuk banyak jenis tugas seperti text classification, text generation, summarization, terus translation, speech recognition, bahkan image classification. Nah, semuanya dapat dipanggil dengan cara yang sama dan hanya mengganti nama teksnya saja. Nah, untuk penjelasan atau gambaran lebih lanjut, dapat mengunjungi sumber yang tercantum dalam video ini atau linknya akan dicantumkan di deskripsi video. Di sumber ini terdapat gambaran yang lebih jelas mengenai jenis-jenis pipeline yang tersedia. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari materi ini, yaitu mengenai arsitektur transformer. Ada 3 jenis utama yang perlu kalian hafal. Yang pertama adalah encoder only, di mana model ini membaca teks dari 2 arah sekaligus, makanya disebut bidirectional. Sangat cocok untuk tugas pemahaman teks seperti klasifikasi, NLR, atau extractive QA. Nah, contoh modelnya adalah BERT dan DistillBERT. Yang kedua adalah decoder only, di mana model ini menghasilkan teks satu token per satu token secara berurutan, dan inilah yang dipakai oleh model seperti GPT. Cocok untuk text generation, chatbot, dan code generation. Dan yang ketiga adalah encoder-decoder. Nah, ini adalah kombinasi keduanya. Encoder memahami input, lalu decoder menghasilkan output yang baru. Contohnya BART, T5, dan lain-lain. Nah, ini paling cocok untuk translasi dan summarization. Cara gampang untuk mengingatnya adalah jika ingin mengerti teks, kita pakai encoder. Jika mau menulis teks, kita pakai decoder. Dan jika mau transformasi satu teks ke teks lain, kita pakai kombinasi keduanya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai 2 konsep penting terakhir, yaitu mengenai transfer learning dan proses inferensi. Transfer learning adalah alasan kenapa kita tidak perlu training model dari nol. Nah, jadi kita bayangkan ada model yang sudah kita latih selama berminggu-minggu dengan data miliaran kata, dan itu yang disebut pre-trained model. Jadi, kita tinggal mengambil model itu, lalu lakukan fine tuning,
lalu training tambahan dengan data yang lebih kecil dan spesifik. Nah, hanya dalam hitungan jam atau hari, hasilnya model siap pakai yang jauh lebih hemat waktu dan biaya. Lalu, saat kita pakai model LLM untuk menghasilkan jawaban, ada dua fase yang terjadi di balik layar. Yang pertama ada fase prefill, di mana teks input kita diubah jadi token, lalu teks itu dikonversi ke representasi numerik yang disebut dengan embedding. Ini merupakan proses yang berat secara komputasi. Lalu yang kedua ada fase decode, di mana setelah konteks dipahami, model menghasilkan token satu persatu secara autoregresif. Artinya setiap token baru mempertimbangkan semua token sebelumnya. Nah, proses ini terus berjalan sampai mencapai batas token atau tanda akhir kalimat. Oke, kita sudah berada di agenda terakhir kita. Nah, mari kita recap apa yang telah kita pelajari dari video ini. Pertama, yaitu dari NLP versus LLM. LLM adalah evolusi dari NLP, lebih besar, lebih general, dan lebih powerful. Kedua, pipeline adalah cara mudah memakai model pre-trained Hugging Face untuk berbagai jenis tugas. Terus ketiga, mengenai arsitektur encoder untuk pemahaman, terus decoder untuk generasi, dan encoder-decoder atau kombinasi keduanya untuk transformasi. Keempat, yaitu transfer learning, di mana kita fine-tuning jauh lebih efisien daripada training dari nol. Kelima, inferensi, yaitu memiliki dua fase utama, yaitu ada prefill untuk baca konteks, lalu decode untuk generate token. Dan yang keenam, bias dan limitasi, yaitu hallucination dan bias adalah risiko nyata yang harus selalu diwaspadai. Berikut adalah referensi yang digunakan untuk membuat video ini dan akan dicantumkan juga di deskripsi video. Sekian dari video week 1 ini, terima kasih.